Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering bikin deg-degan, yaitu cara apply visa Amerika Serikat. Buat kamu yang baru pertama kali mau coba, tenang aja, kamu ada di tempat yang pas banget. Kita bakal ubah proses yang kelihatannya ribet ini jadi peta jalan yang super jelas dan gampang diikutin. Jadi, pertanyaannya, udah siap belum merencanakan trip ke Amerika? Bayangin deh, jalan-jalan di New York atau ngunjungin keluarga di sana, pasti seneng banget kan? Tapi, antusiasme itu kadang ketutup sama rasa cemas mikirin aplikasinya. Nah, kabar baiknya, dapat visa ini tuh bener-bener sangat bisa dicapai kok. Asalkan kamu tahu persis aturan mainnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita punya 5 langkah yang bakal kita bahas. Mulai dari memahami apa itu visa B1 per B2, syarat keuangannya, bukti ikatan dengan Indonesia, langkah aplikasinya secara lengkap, sampai tips jitu buat wawancara. Kita masuk ke bagian pertama nih, memahami visa turis B1, B2. Pihak kedutaan itu butuh pemisahan yang jelas soal niat kamu ke sana yang masuk ke dalam kategori non-imigran. Jadi visa B1 itu khusus buat urusan bisnis, kayak meeting atau konferensi. Kalau B2, ini buat urusan personal, pariwisata, nengok keluarga, atau berobat. Yang paling penting buat diingat, kamu mutlak nggak bisa pakai visa ini buat kuliah atau cari kerja full-time di sana. Jangan sampai salah niat ya. Terus, tahu nggak sih apa bagian paling keren dari proses yang lumayan ketat ini? Masa berlakunya. Visa ini bisa ngasih kamu akses multiple entry dengan durasi yang panjang banget. Seringnya 5 tahun atau bahkan bisa sampai 10 tahun penuh loh. Bayangin aja, kamu ribet ngurus birokrasinya sekarang, tapi setelah itu kamu bebas bolak-balik selama 1 dekade ke depan. Bener-bener sepadan kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, persyaratan keuangan wajib. Poin krusialnya pun di sini, kedutaan sebenarnya nggak peduli seberapa kaya raya kamu. Mereka cuma butuh jaminan mutlak kalau kamu bisa ngebiayain seluruh perjalanan dan masa tinggal kamu di AS dengan sangat nyaman. Intinya, mereka mau mastiin kamu nggak bakal kehabisan duit terus malah tergoda buat cari kerja ilegal pas lagi di sana. Terus apa aja dokumen yang dibutuhin? Pertama, pastiin kamu bawa rekening koran yang aktif selama 3-6 bulan terakhir. Mereka butuh lihat ada aliran dana masuk yang stabil dan organik. Jangan lupa bawa slip gaji. Buat kamu yang karyawan, surat keterangan kerja yang dilengkapi persetujuan cuti dari atasan itu bukti yang sangat valid loh. Kalau kamu wirausaha, siapin dokumen legalitas kayak SIUP atau NIB. Dan pastinya, pondasi dari semua ini adalah paspor kamu harus valid dengan sisa masa berlaku minimal 6 bulan. Selanjutnya, kita bergerak ke bagian ketiga, bukti ikatan di Indonesia. Ini nih yang gak kalah penting. Logika imigrasi AS itu lumayan keras. Petugasnya diwajibkan berasumsi kalau semua pemohon visa itu diem-diem pengen menetap di sana. Jadi, tugas utama kamu adalah mematahkan asumsi itu secara meyakinkan. Kamu harus bikin mereka tenang dan yakin kalau kamu punya alasan kuat yang memaksa kamu buat balik lagi ke Indonesia. Gimana cara ngebuktiinnya? Tunjukin dokumen yang nunjukin status kamu sebagai karyawan tetap atau pemilik bisnis yang mapan. Kamu juga bisa bawa bukti aset fisik, misalnya kepemilikan rumah atau kendaraan bermotor. Atau tegaskan keberadaan anggota keluarga inti yang kamu tinggalkan di sini. Semua elemen ini bakal ngebangun cerita yang solid bahwa kehidupan kamu di Indonesia itu terlalu penting buat ditinggalin. Lanjut ke bagian keempat yuk. Langkah-langkah aplikasi visa lengkap. Ini dia panduan teknisnya. Langkah pertama, kamu harus ngisi formulir DS-160 secara online dengan super akurat dan siapin pas foto digital ukuran 5x5 cm dengan background putih. Langkah kedua, bayar biaya visanya. Saat ini $185 AS ya. Ketiga, bikin akun buat milih jadwal wawancara. Nah, yang terakhir, pas hari H di kedutaan, kamu bakal ngelewatin proses biometrik, termasuk ambil sidik jari sebelum melakukan wawancara tatap muka dengan petugas. Mungkin kamu nanya, ini semua makan waktu berapa lama sih? Ngisi form DS-160 bisa butuh 1-2 hari kalau kamu ngerjainnya dengan hati-hati banget. Buat nunggu jadwal wawancaranya, ini lumayan variatif tergantung antrian di Jakarta atau Surabaya. Biasanya makan waktu 1-4 minggu penuh. Kalau visa kamu disetujui, paspornya bakal diproses dan dikirim balik dalam 3-7 hari kerja. Jadi, pastiin kamu bikin kalender perjalanan yang matang berdasarkan estimasi ini. Kita sampai di bagian pamungkas, yaitu bagian kelima. Tips lulus wawancara visa. Pas kamu udah berdiri di depan petugas kedutaan, mereka bakal langsung evaluasi apakah profil kamu klop sama niat perjalanan kamu yang sebenarnya. Triknya simple banget. Jawab semua pertanyaan dengan jujur, nggak usah berbelit-belit.
Sampaikan tujuan kamu dengan lantang, jelas, dan masuk akal. Petugas bakal nyocokin setiap omongan kamu sama apa yang kamu ketik di DS-160, jadi jangan sampai beda cerita ya. Terus, pastiin riwayat kamu bersih dari overstay dan yakinin mereka lagi soal ikatan kuat kamu di Indonesia. Kalau kamu cuma bisa ngingat satu hal aja dari sesi bedah materi kita hari ini, ingatlah kalimat ini baik-baik. Jawablah dengan jujur dan tunjukkan tujuan yang jelas. Konsistensi dari cerita kamu itu senjata paling utama. Kalau omongan kamu, jejak keuangan kamu, dan data di DS-160 itu nyambung semua jadi satu cerita yang logis, di detik itulah petugas konsuler bakal dengan yakin menyetujui visa kamu. Sebagai penutup sesi kita, udah siap belum buat mulai ngisi formulir DS-160 kamu sekarang? Kamu udah dibekali pemahaman mendalam soal apa yang sebenarnya dicari kedutaan dan dokumen mana yang paling krusial. Kalau ngerasa masih agak rumit, ingat loh, ada banyak jasa konsultasi profesional yang bisa bantu ngarahin kamu. Ambil kendari, tetap fokus, dan mari wujudkan mimpimu buat terbang ke Amerika Serikat. Makasih udah ngikutin sesi ini, dan sampai jumpa.